Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Di antara sifat tercela yang wajib kita hindari, bahkan wajib kita waspadai, adalah sifat hasad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. Adapun hasad itu sendiri, maka kata para ulama, hasad itu adalah tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghair, sawa'un kanatin ni'matu malan au jahan au ilman. Kata mereka rahimahullah, hasad itu adalah berharap hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Baik nikmat itu harta, kedudukan, atau ilmu sekalipun. Adapun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hasad itu adalah karahatu ma an'amallahu bihi 'alal ghair wa in lam yatamanna zawal. Kata Syekhul Islam, hasad itu adalah rasa tidak senang, rasa benci ketika Allah berikan nikmat kepada orang lain. Ketika Allah berikan nikmat kepada orang lain, meskipun ia tidak berharap nikmat itu hilang. Jadi Syekhul Islam lebih ketat di dalam pengertian hasad ini. Jadi orang sekedar tidak senang dan benci ketika Allah berikan nikmat kepada orang lain, maka itu sudah disebut hasad. Oleh karena itu sifat hasad adalah sifat yang harus senantiasa kita waspadai. Adapun di antara alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersifat hasad, di antaranya adalah karena hasad adalah salah satu sifat, salah satu kelakuannya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak di kalangan orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi, berangan-angan agar kalian itu kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Dikarenakan apa? Lanjutannya kata Allah, hasadan min indi anfusihim, karena rasa hasad yang ada pada diri mereka. Adapun orang-orang Yahudi, mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan wahyu diturunkan kepada beliau, diturunkan kepada bangsa Arab. Adapun keinginan mereka, wahyu itu diturunkan kepada bangsa mereka. Oleh karena itu Allah pun mencela mereka di ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadli." Apakah mereka hasad kepada manusia dikarenakan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya? Adapun di antara alasannya pula, mengapa kita harus menghindari sifat hasad? Karena sifat hasad, orang yang bersifat hasad, ia bukan hanya berbuat buruk kepada orang yang ia tuju, akan tetapi ia pun berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah pun berfirman seperti dalil yang di atas. Kata Allah, "Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadli." Apakah mereka hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada manusia berupa karunia-Nya? Oleh karena itu betapa benar, betapa indahnya perkataan seseorang, "Ala kulli man kana li hasida atadri 'ala man asa'tal adaba asa'ta 'ala Allahi fi fi'lihi li'annaka lam tarda lima wahaba." Kata beliau, "Ala kulli man kana li hasida." Katakanlah kepada orang yang hasad kepada saya. "Atadri 'ala man asa'tal adaba." Apakah engkau tidak tahu engkau sedang berbuat buruk kepada siapa? Asa'ta 'ala Allahi fi fi'lihi. Engkau itu telah berbuat buruk kepada Allah di dalam perbuatannya. Li'annaka lam tarda lima wahaba. Karena engkau tidak rela terhadap apa yang Allah berikan kepada saya. Adapun di antara alasannya juga, mengapa kita tidak boleh bersifat dengan sifat hasad? Mengapa kita harus menghindari sifat tersebut? Dikarenakan sifat hasad itu menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan, bahkan bisa jadi permusuhan yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tatkala menkisahkan kisahnya dua putra Adam, tatkala mereka berdua mempersembahkan kurban untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun nyatanya yang Allah terima hanyalah kurban salah satu dari mereka dan tidak menerima kurban yang satunya. Lantas saudaranya yang tidak diterima kurbannya ini malah hasad kepada saudaranya yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watul 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Kisahkanlah kepada mereka wahai Muhammad, kisah dua putra Adam dengan sebenar-benarnya. "Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Tatkala mereka berdua mempersembahkan kurban untuk Allah,
lalu Allah terima kurban yang satunya dan tidak menerima yang satunya lagi, lalu apa? Saudaranya, anak Nabi Adam yang kurbannya tidak diterima malah mengatakan, qala la'aqtulannak, saya bunuh kamu. Lalu saudaranya yang ingin dibunuh pun mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata beliau, sesungguhnya yang Allah terima hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Khonifiddin azani Allahu ayyakum ajmain. Imam Ibnu Katsir pun menafsirkan ayat ini. Kata beliau, qala ta'ala mubayyinan wa khima aqibatil baghi wal hasadi wal zulmi. Firman Allah Ta'ala di sini menjelaskan buruknya, jeleknya pengaruh kejahatan, kedengkian dan kezaliman. Fi khabari benai Adama li sulbihi, di dalam kisahnya dua putra Adam. Idh kaifa ada ahaduhum 'alal akhar faqatalah. Tatkala salah satu dari mereka memusuhi saudaranya sampai ia tega untuk membunuhnya, dikarenakan apa? Kata Imam Ibnu Katsir, bagian alaihi wa hasadan lahu lima wahabahullahu, dikarenakan kezaliman, dikarenakan rasa hasad kepada saudaranya terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Khonifiddin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, betapa benarnya perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, kullul adawati qad turjama waddatuha illa adawata man adaka an hasadi. Kata beliau, kullul adawati qad turjama waddatuha, setiap permusuhan itu masih bisa diharapkan perdamaiannya, illa adawata man adaka an hasadi, kecuali permusuhan yang timbul di hati orang yang hasad kepada dirimu. Ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita dari sifat hasad dan menjauhi kita dari sifat tersebut. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.